Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita 4 anak yang dapat berbicara di saat masih dalam ayunan sang ibu. Cerita ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan juga Al-Bazzar. Namun, dalam Sahih Bukhari bukan 4, tapi 3. Nah, pada kali ini saya ingin membacakan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad. Takallama arba'atun siwarun. Dapat berbicara 4 anak yang masih kecil. Siapa itu? Isa bin Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Sohibu Juraid, yaitu seorang bayi yang bersaksi bahwa Juraid itu tidak berzina. Yang ketiga adalah Syahidu Yusuf, seorang bayi yang menjadi saksi bahwa Nabi Yusuf alaihissalam berada pada pihak yang benar dan Siti Sulaiha berada pada pihak yang salah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu putra dari Masyitoh, wanita yang tukang sisir yang menjadi penyisir dari putri Fir'aun, Ibnu Masyitoh ibni Fir'aun. Nah, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak akan menceritakan keempat-empatnya, tapi ingin mengambil satu tokoh, satu anak kecil yang menjadi saksi dari kebenaran Juraid. Teman-teman yang berbahagia, cerita ini untuk kisah Juraid saya ambil dari Sahih Bukhari. Teman-teman yang berbahagia, di Bani Israel ada seorang laki-laki yang bernama Juraid. Ahli ibadah, menyepi, menghindar dari kerumunan. Jadi fokus ibadah, setiap harinya ibadah. Nah, pada satu hari ketika dia sedang melaksanakan sholat, dipanggil oleh ibunya. Dipanggil, ada yang dalam kitab tari yang lain dipanggilnya itu selama 3 hari berturut-turut. Nah, pada hari pertama tidak nyaut. Yang hari kedua juga begitu. Ini bukan di dalam kisah Sahih Bukhari, tapi dalam kitab tarikh yang lain. Kemudian ketika dipanggil selama 3 hari, nah ketika dipanggil, pada saat Juraid itu dipanggil oleh ibunya, dalam hatinya berkata, apa saya akan terus sholat? Apakah saya akan memenuhi panggilan ibu, atau saya mau tetap sholat? Dalam hatinya itu selalu berkecamuk seperti itu. Tidak sabar ibunya datang ke Juraid, menemui Juraid, kemudian dia berdoa, dia mendoakan buruk kepada Juraid, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal musimat. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraid sehingga dia engkau perlihatkan wajah-wajah para pelacur. Nah, itu ya doa dari ibunya ketika dia emosi, tidak bisa tidak menerima respon dari anaknya, yaitu Juraid. Nah, doanya mustajabah.
doa seorang ibu itu mustajab, dan ini akan saya ulaskan pada bagian terakhir. Pada suatu ketika Juret berada di Sauma'ah. Sauma'ah itu dalam kitab Fathul Bari adalah tempat peribadatan, yang mana bentuknya adalah bagian atasnya itu runcing, ya. Jadi berkerucut seperti ini, ya. Nah, ketika Juret berada di Sauma'ah, di tempat peribadatan, datang seorang wanita, dan wanita itu berkata, saya akan memfitnah Juret. Nah, memfitnah ini bukan berarti menuduh tanpa bukti, bukan, ya. Nah, yang dimaksud dengan memfitnah di sini adalah memberi kesialan. Nah, pada suatu saat ketika Juret berada di tempat peribadatannya, yaitu Soma, datang seorang wanita menawarkan diri. Jadi menawarkan diri. Terus ngobrol sama Juret. Ya, menawarkan diri itu maksudnya ingin berkeringat bareng, ya. Tapi bahasanya Nabi dalam hadis bukan ingin berkeringat bareng. Fata'arrodat lahu. Jadi seorang wanita itu menawarkan dirinya agar Juret mau tidur bersama dia. Wong namanya Juret itu anak orang soleh, ya. Menolak, tidak mau. Tidak mau, ya. Jadi kan sudah menjadi banyak dari orang-orang yang soleh itu yang digoda dengan seorang wanita. Tapi bukan menjadi standarisasi bahwa tanda kesalehan seseorang adalah harus pernah digoda wanita cantik. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Nah, kita lanjut. Nah, ketika wanita itu ditolak oleh, dia tidak kehabisan akal. Datanglah dia bertemu dengan seorang pengembala, kemudian terjadilah tidur bersama, lalu hamil dan memiliki anak. Motifnya wanita itu memang dari awal ingin mencelakai Juret. Jadi bagaimana cara supaya Juret itu celaka. Nah, ketika sudah mendapatkan anak dari seorang pengembala, maka dia datang kepada orang-orang kampung. Ini loh anak hasil dari bercocok tanam dengan Juret. Reaksi masyarakat langsung menghancurkan tempat persemediannya. Tempat peribadatannya Juret. Jadi sudah menjadi tradisi, ya, dari dulu, apabila seorang tokoh agama berbuat mesum, karirnya langsung mati, dibakar tempat peribadatannya. Bahkan kita kan sering mendengar sebuah pondok pesantren dibakar oleh massa dikarenakan terjadi kemesuman di tempat itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan para tokoh kita, terutama para ustadz dan pengasuh-pengasuh pesantren, dijauhkan dari perbuatan zina. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika masyarakat itu membuli, ya, berkata kepada anak dari hasil perzinahan tersebut, man abuka ya gulam, siapa bapakmu wahai anak kecil? Qala, maka bayi itu berkata, ar-ra'i, bahwa bapakku adalah seorang pengembala. Terkejut, langsung percaya
masyarakat. Sebab apa? Ini adalah bagian dari kekeramatan. Kan tidak ada. Nah, pada umumnya kan anak kecil tidak berbicara. Kok ini? Nah, ini menunjukkan bahwa Juret itu memang tidak melakukan perzinahan. Nah, setelah itu masyarakat minta maaf dan menawarkan ingin membangun singgasananya dengan menggunakan emas, tapi Juret itu menolak. Kawan-kawan yang berbahagia, dari cerita ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Juret itu termasuk umat Nabi Isa alaihissalam. Sebab tradisi tarhub, yaitu fokus ibadah, meninggalkan perkara-perkara dunia, ini terjadi sejak Nabi Isa alaihissalam, sejak meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam Fathul Bari, wa dhalla dzalika ala annahu kana ba'da Isa bin Maryam wa annahu kana min atba'ihi li'annahum alladzina tada'u tarahubah wa habassan nafsi fis sawami. Nah, jadi menunjukkan, hadis tersebut menunjukkan bahwa ya, bahwa Juret itu berada sesudah masa Nabi Isa. Terus Juret itu bagian dari pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Artinya dia termasuk umatnya Nabi Isa. Karena para pengikut-pengikut Nabi Isa itu yang menciptakan tarhub, yang mengadakan, membuat sesuatu yang baru ya. Tarhub yaitu fokus terhadap ibadah. Kalau bahasa kitanya adalah uzlah dan menahan diri, itu terjadi sejak Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, dari cerita di atas, bahwa apabila kita dihadapkan dua perkara, yang satu adalah sunnah dan satu adalah wajib, maka tidak boleh perkara wajib tersebut ditinggalkan karena perkara sunnah. Dalam kasus di sini, ibadah sunnah yang dilakukan oleh Juret ya, wajib ditinggalkan untuk menjawab panggilan ibu. Ya. Nah, kalau dalam kaidah fikih, al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Perkara wajib tidak boleh ditinggal kecuali karena ada kewajiban yang lain. Ya. Nah, yang boleh itu seperti kita sholat. Kita sholat boleh berhenti apabila ada kebakaran, menyelamatkan jiwa seseorang, atau harta kita mau dicuri. Nah, kita sholat di masjid, HP kita letakkan di depan kita, ketika ada orang berusaha ingin mencuri, kita boleh membatalkan sholat. Nah, seperti itu ya. Poin ketiga adalah doanya orang tua itu sangat mustajabah. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan lain-lain, salasu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang mustajabah. La syakka fihinna, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama adalah wa da'watul walid ala waladihi, yaitu doa jeleknya seorang orang tua ala waladihi, atas anaknya. Jadi dalam sebuah riwayat juga ada yang mengatakan da'watul walid liwaladihi, doa baiknya seorang orang tua kepada anaknya. Terus yang kedua adalah wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang melaksanakan perjalanan.
Yang ketiga adalah dakwatul madlum, doanya orang yang dianiaya, yang didolimi. Teman-teman yang berbahagia, poin keempat adalah ketika ada orang yang muskil, mengapa Juret bertanya, siapa bapakmu? Padahal anak itu hasil perzinahan, nasabnya bukan ke ayahnya, tapi ke ibunya. Maka Imam Nawawi memberi dua jawaban. Imam Nawawi memberi dua jawaban. Yang jawaban pertama adalah, bisa saja pada zaman sebelum Nabi Muhammad, syariat sebelum Nabi Muhammad, anak zina itu berintisab atau bernasab kepada yang melakukannya, kepada pihak laki-lakinya. Terus ada kalanya ya, itu hanyalah majas, bukan makna yang sebenarnya. Yang dikehendaki adalah kamu itu hasil dari laki-laki yang mana. Nah, perlu diketahui bahwa anak zina nasabnya itu ikut kepada ibunya. Ini berlandaskan terhadap hadis Imam Bukhari. Al-waladu lil firas walil akhir al-hajr. Anak zina itu nasabnya adalah ikut kepada ibunya.